Pancasila, mengapa kita perlu mempelajarinya, dan bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari itu alasan mengapa kita harus mempelajari itu tentang Pancasila. Pernah dengar kata Pancasila? Sebelum kita lanjut ke materi tentang Pancasila, bagaimana cara penerapan dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus mengetahui dulu kenapa kita harus mempelajari itu tentang Pancasila. Jadi kita ketahui Pancasila itu sangat berperan penting dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pancasila juga itu banyak sekali melanjutkan ke materinya. Mungkin ada yang tahu. Yang kamu ketahui itu tentang Pancasila itu apa? Silakan. Novi, silakan. Pancasila adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Ada panca dan ada sila. Oke, Pancasila. Panca itu apa? Oke. Bisa sedikit. Panca adalah 5. Lalu yang lain? Ada jawaban lain? Panca artinya 5 sila. Oke. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Jadi panca itu artinya 5. Panca itu artinya 5. Berarti Pancasila berarti 5 sila. Silakan duduk. Tadi kita setiap kali kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional itu mau menumbuhkan rasa nasional. Oke, kita sudah tahu tadi Pancasila. Kira-kira Pancasila ini apa perannya bagi negara kesatuan Republik Indonesia? Siapa yang tahu? Pancasila. Coba, Ram. Tepuk tangan buat Ram. Mengapa dia Pancasila itu dijadikan dasar? Alasannya karena dalam Pancasila itu banyak sekali memuat atau mengandung nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Pancasila, Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Ada nilai ketuhanan. Yang kedua ada nilai yang ketiga persatuan. Yang keempat yang kelima dari ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Jadi nilai-nilai itu yang terbaik Pancasila, berarti dalam Pancasila itu ada 5 sila. Itu alasan yang mendasar mengapa Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Dalam Pancasila itu yang ke tangan, yang tahu ke tangan. Coba beri. Perbedaan suku, ras, perbedaan agama. Rantai sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Coba. Sudah rantai kan? Kepala banteng itu simbol atau lambang hari sila keempat. Yang terakhir, Maya. Jadi bagi kita bangsa Indonesia itu Pancasila itu bukan sesuatu hal yang baru. Jadi karena Pancasila itu dijadikan dasar. Tahu dasar tuh? Kuat
jika kita melaksanakan tugas atau aktivitas kita setiap hari itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk mengingatkan kita nilai apa tadi? Bisa sedikit. Kita setiap hari itu kita pasti akan menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan kelima nilai tersebut. Jadi ada pertama, ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Apa yang kamu mengerti dengan gambar itu? Apa? Itu nilai ketuhanan itu dalam kehidupan setiap hari. Bagaimana mereka berdoa menurut agama dan keyakinan mereka masing-masing. Di situ ada berapa? Jumlahnya berapa? Ada 6. Berarti itu melambangkan bahwa di Indonesia ini berapa agama? Berapa? 6 agama. Coba pertama agama Islam, kedua agama Katolik, 3 kalau mereka menerapkan nilai ketuhanan yang Maha Esa itu dengan berdoa, mungkin ada hal-hal lain juga yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu berkaitan dengan penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang bisa kita lakukan selain berdoa? Kita juga pasti berdoa. Akan tetapi selain berdoa, apa yang bisa kita lakukan itu untuk bisa menerapkan nilai ketuhanan yang Maha Esa? Tidak boleh mengejek agama lain. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Perhatikan gambar itu. Itu gambar tentang nilai persatuan. Coba kita perhatikan gambar di sana. Di sana ada sekelompok orang. Yang berikut ada nilai kerakyatan. Di sana mereka sedang apa? Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari? Jangan orang yang sama terus yang jalan. Abri, menghargai pendapat orang lain. Tepuk tangan buat teman kita, Abri. Abri, menghargai keputusan dari teman kita, seperti yang dikatakan oleh Apri tadi, menghargai pendapat orang. Kita bisa menerapkan dalam nilai keadilan. Coba perhatikan, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, mungkin ada hal-hal yang belum dipahami, mulai dari asal negara kita itu Pancasila sampai di bagaimana duduk dalam kelompok masing-masing. Duduk dalam kelompok yang sudah ada betul, silakan. Silakan kerja. Jadi sebelum mengerjakan jangan lupa tulis. Jadi setiap kelompok itu mewakili setiap kelompok satu orang untuk mempresentasikan hasil kerja. Mulai dari kelompok pertama. Silakan, maju. Sikap atau perilaku gotong royong sesuai. Tangan untuk kelompok satu. Jadi kelompok satu.
Itu Miskin. Sesuai dengan sila kelima. kerja bakti bersama. Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita pelajari tadi, gotong royong itu dia salah satu kegiatan atau aktivitas kita yang menerapkan nilai Pancasila. Sila ke, menurut kelompok 1 tadi sila ketiga ada nilai persatuan. Di kelompok 2 sila ke gotong royong. Ketiga. Sila ketiga. Sudah? Kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Kita sudah membahas materi apa yang dijadikan dasar karena dalam Pancasila itu mengandung berbagai nilai kemanusiaan, nilai persatuan. Bisa? Tadi jangan lupa belajar itu kita harus belajar di sekolah. Selain belajar di sekolah, di rumah juga jangan lupa di rumah nanti banyak dan segala silakan. Pengantar Pancasila. Silakan Catherine untuk memimpin kita dalam mengambil kegiatan kita. Silakan.